wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini dan di Zoom ini, di program PPG ini, Bapak, Ibu, kita bertemu ya. Dianggap ajalah bersilaturahmi dulu, walaupun melalui jaringan teknologi yang ada pada saat sekarang, dunia tanpa batas, begitulah. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu semangat ya, Ya, Pak. dalam tentu meraih cita-cita yang diinginkan gitu. Karena seorang guru itu terus istilahnya, kalau saya ya, bahasa saya dicas ya. Kalau nggak dicas dia tentu energinya akan berkurang ya. Gitu. Oke, selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan ke Nabi kita Muhammad SAW, yang mana pada saat ini dengan zaman saat ini, walaupun kita dalam keadaan ruang ya, yang tidak terbayangkan ya bagi kita. Semasa saya dulu lahir belum ada komunikasi itu ya, telepon yang ada. Sekarang dari telepon itu terus sampai sudah bisa bertatap muka, berbicara langsung secara daring ya, melalui jaringan teknologi begitu. Bapak Ibu ya yang saya hormati, saya dapat komplain di Kompre ya. Jadi kami dosen itu berbagi-bagi, ada di materi, ada di lokakarya, di saya di Kompre, ada juga nanti di PPH, nggak tahu lah, itu tergantung admin lah yang ngatur. Oke, Bapak Ibu ya, Bapak Akhirudin ya. Ya, Pak. Bapak Ibu Elnida. Nilda, Pak. Ernilda, Pak. Ernilda ya. Nasnil. Ini dari mana asalnya nih ketiganya? Pariaman, Pak. Pariaman ya, oke. Malam tadi dari Padang ketiganya, sekarang dari Pariaman. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi salam kenal dari saya ya. Salam kenal juga, Pak. Ibu Ernilda ya. Ernilda. Iya, Pak. Sudah PNS ya? Sudah, Pak. Sudah berapa tahun, Bu? Terangkatnya 1999, Pak. 99 udah lama ya? Iya, di SK pertama pengangkatannya di Mentawai, Pak. Udah berapa tahun dinas itu? 23 tahun. 3. Pak Khairudin? Iya, Pak. Pak Khairudin sudah PNS? Alhamdulillah sudah, Pak. SK sudah, masa kerjanya sudah berapa? Dari tahun 2011, Pak. 2011 berarti 12 tahun ya? Iya, Pak. 12 tahun. Pak Nasnil? Iya, Pak. Pak Nasnil statusnya PNS, P3K atau honor? P3K, Pak. Tahun berapa pengangkatannya? Tahun kemarin, Pak. Tahun 2002. Oh, muda ya. Honornya udah 17 tahun, Pak. 17 tahun. Oke, Bapak Akhirudin, Bapak Nasnil, dan Ibu Elnilda. Ya, Pak. Di sini tentu uji komprehensif itu tuh diuji semuanya ya.
mulai dari tentu yang telah didapat dalam proses pembelajaran selama PPG itu sudah berapa bulan? Udah lebih 2 bulan, Pak. Setengah, Pak. 2 bulan. 2 bulan lebih lah. 2 bulan. Mei, Juni, Juli. Udah 2 bulan, Pak. Dalam laporan nanti di-upload itu nanti Bapak Ibu apanya itu dokumennya sendiri-sendiri ya? Oh, yang linknya ini, Pak. Ya. Kata Bu Nita tadi boleh Semuanya, Pak. satu link, Pak. Tapi uploadnya beda-beda. Ya, maksud saya tuh istilahnya video ujian itu harus dipisah gitu atau digabung gimana gitu. Perintahnya gimana? Digabung, Pak. Karena mungkin saja saya pakai metode ya digabung, ada mungkin saja saya pakai metode individu kan. Mungkin aja saya tanya Pak Khairudin, mungkin saya lempar ke Pak Nasnil kan, nggak bisa saja begitu. Ya berarti bergabung kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin nanti dalam cuplikan praktek atau simulasi tentang materi tentu sendiri-sendiri. Iya, Dan Pak. juga kompetensi di sini tentang bacaan Al-Quran perlu juga. Iya, Karena di sini sekian persen. Nah, begitu apanya ya pembagiannya. Nah, tentu saya tuh tentu tidak keluar dari sana. Kalau keluar dari sana mungkin di akhir nanti kan mungkin kita bincang-bincang sedikit ya berkaitan dengan karena kita sama profesi ya, cuman beda tempat aja kayak gitu. Iya, Pak. Ibu Nida panggilannya. Iya, Pak. Bu Nel, Pak. Bu Nel. Iya, Pak. Santai aja Bu Nel, jangan serius nah Bu Nel. Kurang sehat, Pak. Ini lagi ada sakit kelenjar getah, Pak. Getah bening. Dekat, Pak. Ya. Iya. Ya. Iya, kurang sehat. Mudah-mudahan Ibu melihat saya sehat Ibu. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Oke, sesuai dengan urutan saja ya. Dalam presentasi tentu berkaitan dengan RPP yang dipakai ya. Iya, Pak. Bapak Ibu ya. Di sana Pak Khairudin pertama ya, itu Bu Ernilda dan Pak Nasnil. Mempersingkat waktu ya, karena waktu itu berjalan terus ya. Di kontrak itu kan saya menanamkan minimal 30 atau 20 menit per orang dipergunakan, mungkin saja lebih, itu kan minimal gitu. Iya, Pak. Oke, silakan Bapak Khairudin dulu presentasi. Sebelum presentasi baca Al-Quran dulu gitu. Suratnya, Pak. Serahan sajalah Pak Guru tuh. Mana yang ketujuh? Iya, iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un
wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Silakan Bapak masuk ke lokal kan, Ya, Pak. sampai akhir keluar lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa belajar dengan baik dari awal sampai akhir nanti. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa, silakan ketua memimpin doanya. Oke, baik, terima kasih ketua yang telah memimpin doa. Sekarang Bapak ambil daftar hadirnya. Silakan dengarkan namanya yang Bapak panggil. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda usia balik. Yaitu bab 4 dalam subbab yang pertama. Sebelum kita lanjut, perlu Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini yang pertama adalah setelah nanti pembelajaran diharapkan anak-anak Bapak semua dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak semua bisa membuat paparan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak Bapak semua nanti akan terbiasa dalam sikap bersyukur, taat beribadah, dan juga bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu kepada anak-anak semua, apakah anak-anak Bapak semua sudah pernah mengetahui apa itu tanda-tanda balik? Kemudian apakah anak-anak Bapak semua sudah pernah mendengarkan penjelasan tentang tanda-tanda usia balik? Baik, kita lanjut kepada kegiatan pembelajaran. Yang pertama yang perlu Bapak sampaikan adalah tanda-tanda usia. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah pengertian dari balik itu sendiri. Yang mana balik itu adalah tanda seseorang telah mencapai usia dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itulah yang disebut dengan balik. Kemudian, anak-anak Bapak semua, tanda-tandanya ternyata ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, sedangkan yang perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Sedangkan yang ketiga, tanda-tandanya adalah di mana anak tersebut telah mencapai usia 15 tahun, walaupun belum ada tanda-tanda yang dua tadi, yaitu tanda-tanda usia balik, yaitu mimpi basah dan menstruasi. Baik, selanjutnya Bapak akan bagi anak-anak di semua per kelompok. Kelompoknya dibagi 4 orang per kelompok. Setelah silakan anak-anak semua duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok satu akan Bapak kasih tugasnya, yaitu menyimpulkan tentang tanda-tanda usia balik terhadap laki-laki. Kemudian yang kedua, kelompok 2 menyimpulkan tentang tanda-tanda usia balik
maaf. Yang pertama, kelompok pertama menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, menjelaskan tentang Pak Akhirudin. bagaimana. Pak Akhirudin. Iya, Pak. Dipersingkat saja Pak Akhirudin. Di apa yang dijelaskan itu Oke, Pak. tidak lebih dari 7 menit lah gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, selanjutnya setelah mempelajari pelajaran ini, Bapak harapkan kepada anak-anak semua dapat nanti menambah pengetahuannya. Mudah-mudahan setelah nanti ada tanda-tanda bagi anak-anak semua bisa mengerti. Selanjutnya Bapak akan kasih tugas kepada anak semua, silakan dikerjakan. Dan yang terakhir, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut baca Al-Quran selanjutnya dan presentasi dulu. Habiskan dulu baru nanti kita bahas wawancara perangkat itu kan. Silakan Ibu Nilda. Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin tab ma malu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa mura'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya. Anak-anak Ibu semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Coba dipimpin ketua kelasnya ya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin membacakan doa agar supaya anak-anak Ibu semuanya diridhoi Allah dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba anak-anak Ibu lihat dulu. Temannya ada di sebelah nak yang enggak hadir. Kalau enggak hadir, coba sebutkan siapa namanya. Ada izin tadi orang tuanya? Ya, harusnya kalau kita enggak hadir itu, kita harus minta izin sama guru ya, Nak. Ya, makanya hari ini Ibu kasih tahu, anak-anak Ibu itu harus jaga kesehatan, karena cuaca sekarang ini tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, makanya anak-anak Ibu sakit. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya, Nak. Pada hari ini adalah kita belajar apa? Pendidikan agama Islam. Boleh Ibu tanya dulu, apa pelajaran kita sebelumnya anak-anak Ibu? Sebelum
Minggu kemarin apa pelajaran kita? Ya, tentang baca tulis Al-Qur'an. Nah, sekarang kita masuk lagi pada bab 3 yaitu tentang aku suka membaca basmalah dan hamdalah. Nah, pada hari ini kita ambil karena kita satu pertemuan dulu, kita ambil membaca basmalah. Apa tujuannya anak-anak Ibu? Kita belajar pada hari ini membaca basmalah agar anak-anak Ibu tahu apa kegiatan kita, setiap kegiatan yang apa kita lakukan, kita harus memulainya dengan basmalah. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Agar anak Ibu bisa menerapkan membaca basmalah. Kemudian kita masuk kepada pelajaran kita. Anak-anak Ibu suruh melihat gambar itu. Pada gambar titik 1, sedang mengapa anak-anak itu? Ya, sedang membaca doa. Jadi kita masuk kepada materi pelajaran kita melafalkan basmalah. Ya, bagaimana cara membaca basmalah yang benar? Kemudian menulisnya, ya, menulis bacaan basmalah. Sekarang Ibu apa dulu? Coba Ibu bagi kelompok anak Ibu dulu ya. Ibu bagi kelompok, 3 kelompok. Yang pertama namanya kelompoknya Muhammad, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Nabi Nuh. Nah, jadi anak-anak Ibu ada membawa itu lembaran kerja ya. Lembaran kerjanya nanti anak Ibu ambil, ketua kelompoknya mengambil ke depan, anak Ibu ambil satu lembaran kerja dan satu spidol, satu bungkus spidol. Jadi silakan anak Ibu, ketua-ketua kelompoknya mengambil lembaran kerjanya ke depan. Nah, sudah nak? Ya, duduk kembali tempat masing-masing ya. Kemudian anak Ibu, tugas pertama dulu, coba lihat dulu. Anak Ibu ikuti itu jejaknya tulisan yang bintik-bintik itu, anak-anak Ibu tebalkan dulu dengan huruf. Baru setelah itu anak Ibu warnai. Nah, ngerti kan? Setelah anak Ibu warnai, baru kumpulkan lagi biar Ibu nilai. Nah, nanti tugas di rumah ada nanti. Karena kita belajar daring, nanti Ibu bikin WA orang tua ya. Ibu kirimkan nanti. Nah, ini ada video Ibu putarkan untuk anak-anak Ibu. Ya, silakan ditonton. Nah, udah ditonton kan? Nah, bagaimana? Apa yang terjadi setelah anak Ibu melihat? Iya, karena kalau kita tidak membaca basmalah sebelum berangkat, ya, naik motor, keluar rumah, maka bisa-bisa kita akan cedera. Nah, bagaimana hari ini perasaan anak Ibu belajar? Sudah Ibu tayangkan videonya, Ibu kasih tugas. Bagaimana perasaan anak Ibu pada hari ini? Alhamdulillah merasa senang anak Ibu. Nah, untuk besok ya, anak Ibu buat latihan ya di LKPD. Ada Ibu kirimkan di link, tanda tangan sama orang tua anaknya di rumah nanti. Nah, baik, kita akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Pak Nasnil. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala abidun ma abadtum wala antum
a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak semuanya? Baik, Apakah Pak. semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah. Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar ya, Nak. Silakan kepada ketua untuk berdoa. Kemudian adakah kita semuanya hadir, semuanya Pak anak-anak Pak semua? Semuanya udah hadir, ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, mungkin semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Dan setelah kita berdoa dan mengambil absen, Bapak ingin memberikan tentang pelajaran kita pada hari ini adalah iman kepada Rasul dengan subtemanya adalah makna iman kepada Rasul. Nah, sebelum kita berlanjut, kemarin kita belajarnya tentang Quran Surat At-Tin ya, Nak. Semuanya udah hafal ya, Nak, Surat At-Tin. Nah, terus selanjutnya kita lanjutkan kepada pelajaran yang ke-7, yaitu pelajaran beriman kepada Rasul. Nah, itu sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan apa makna dari iman kepada Rasul. Anak-anak, tahukah kalian iman itu apa? Bagaimana iman itu? Siapa tahu iman itu apa, Nak? Oh iya, iman itu adalah percaya. Nah, ada seorang sahabat mengatakan, di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000. Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu tersebut. Tetapi sebelumnya kalian tidak tahu. Berarti kamu sudah percaya bahwa di dalam saku celana temanmu itu ada uang. Kemudian kalau dia mengatakan kalau kamu tahu saja mendengarkan, itu namanya tidak percaya. Nah, itu selanjutnya Bapak ingin memberikan kelompok ya. Kelompok ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1 namanya Abu Bakar, kelompok 2 Utsman bin Affan, kelompok 3 Umar bin Khattab, dan kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, kepada kelompok ini Bapak ingin menentukan tema, yaitu diskusi ya. Kita diskusi tentang iman kepada Rasul. Yang mana rubrik diskusinya adalah tentang yang pertama. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Yang kedua, tuliskan tokoh idola kalian. Yang ketiga, mengapa kalian menjadikan mereka idola. Nah, itu kepada anak-anak Pak untuk berdiskusi bersama untuk melakukan tema tersebut, yaitu pengalamanmu bertemu dengan orang yang kamu kagumi, kemudian tokoh idola kalian siapa dan mengapa kamu mengidolakan mereka. Nah, setelah itu ada hasil diskusinya dipaparkan ke depan ya. Nah, semuanya udah memaparkan, Nak? Ya, udah. Nah, sekarang anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul? Nah, udah berapa rukun iman, Nak? Ada 6. Kalau percaya kepada Nabi dan Rasul itu rukun yang keberapa, Nak? Itu rukun yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab suci Al-Quran, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam
iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, setelah kalian sudah mengetahui bahwasanya tokoh yang kalian kagumi adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua orang tua, dan yang ketiga guru. Karena orang tua adalah yang melahirkan kita. Nah, sekarang bisakah kita menyimpulkan? Bisakah kalian menyimpulkan hasil diskusi ini? Ya, bisa Pak. Terima kasih ya. Apa itu iman? Iman adalah percaya adanya Rasul. Iman kepada Rasul, bahwa kita percaya adanya iman adalah percaya kepada Rasul. Nah, selanjutnya terima kasih apa yang telah menjelaskan. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD ya, menurut di WA kalian, bahwasanya tolong dikerjakan di rumah LKPD tersebut, lembaran kerja PR-nya di rumah ya nak, supaya minggu depan kita diberikan ya. Kemudian mungkin sampai di sana pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat mendapatkan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu telah menyampaikan berkaitan dengan cuplikan praktik atau simulasi yang dilakukan tentu sesuai dengan RPP. Bapak Ibu pakai RPP yang mana itu? Yang modul ajar Pak. Satu Pak. Kurikulum Merdeka Pak. Oke. Pertama kita sudah selesai ya. Pertama, yang kedua nanti kita berkaitan yang saya tanyakan mengenai perangkat MP, PP5, PRRA dan PTK. Ibu kemarin sudah melakukan PTK ya, Pak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sebelumnya sudah ada belum? Sebelum PPG sudah pernah melakukannya? Sudah Pak. Naik pangkat dulu Pak. Ubah naik pangkat. Jadi, Saya belum Pak. Kalau naik pangkat itu wajib PTK? Iya Pak. Sama juga dengan dosen wajib penelitian kan gitu. Oke, dalam proses pembelajaran itu kita sebagai pendidik atau guru tentu apa yang mau kita sampaikan itu tentu kita harus menguasainya. Kalau tidak kita menguasainya tentu akan terjadi problem ya seperti itu. Iya, Pak. Masalah terjadi apa aja miss saja itu masalah. Menguasai kita tapi situasi dan kondisi tidak mendukung juga tidak sesuai yang kita inginkan. Dalam proses pembelajaran itu tentu Bapak Ibu tentu mempunyai bahan ajar ya. Tentu dalam bahan tersebut perlu pengembangan. Tentu di sana dalam pengembangan itu mungkin memakai teori belajar. Bapak Akhiruddin, Ya Pak. apa yang Bapak Akhiruddin ketahui dengan teori belajar? Teori belajar itu kerangka kerja konseptual Pak, yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana
seseorang memperoleh pengetahuan, kemudian mengubah perilaku, Pak, dan mengembangkan keterampilan. Ya, teori belajar itu dipakai itu untuk masuk lokal itu kita sebagai seorang guru itu untuk apa teori belajar itu sebenarnya? Untuk menyampaikan apa yang hendak dipelajari pada hari itu, Pak, sehingga terjadinya perubahan perilaku kepada peserta didik melalui stimulus yang diberikan oleh pendidik ataupun guru, Pak. Bu Nida? Oh, kalau teori belajar itu, Pak, kita sebagai guru itu harus memberikan apa terhadap siswa dulu, Pak. Bagaimana supaya dia itu bisa menerima pelajaran kita itu dengan baik dan benar. Iya, maksud saya ada begini ya. Kita kan membaca teori belajar itu. Iya, Pak. Kita seorang guru, teori belajar itu apa gunanya bagi kita gitu. Itu maksudnya saya. Agar kita dengan kita belajar itu membaca teori belajar itu kita masuk ke lokal itu kita punya teori belajar. Dengan teori belajar itu kita masuk ke lokal itu apa yang mungkin bisa dilakukan gitu, karena dalam banyak membaca, dalam banyak teori belajar itu kan banyak teori belajar. Ibu tahu teori belajar berapa? ada 3, enggak salah, Pak. Oh, enggak salah. 4, Kalau Pak. salah, kalau betulnya 4, Pak. 4 betulnya. Salahnya 3. Nah, karena kemarin itu sampai bab 3 baru dibaca. Jadi kalau zaman sekarang itu kan tidak sulit untuk belajar itu. Ibu bisa aja bertanya ke Mak Google kan. Iya, Pak. Teori belajar itu berapa? Sudah dijelaskan ya gitu kan. Sambil duduk deh. Ada berapa banyak teori belajar? Ibu yang tahu berapa? Yang 3 tadi berapa? Yang mana yang 3 tadi? Coba sebutkan. Teori. Aduh. Jadi dengan kita tahu teori belajar itu, kan ada teori belajar itu kan, teori behavioristik. Jadi dibaca apa teori behavioristik itu? Teori kognitif. Apa pula gunanya itu? Teori konstruktif. Itu teori konstruktif. Kalau yang akan diselesaikan masalah di teori itu. Dan teori humanistik. Jadi ibu kan lebih-lebih guru SD kan. Nah, kan zaman sekarang kan tidak boleh anak tuh dipilih aja seperti anak-anak kita belajar dulu kan. Iya, Pak. Mengadu dia kan. Pakai teori itu. Seperti tadi kan, bagaimana mengapresiasi murid itu kan, mengelola lokal itu dengan baik kan. Seperti kognitif itu kan, proses belajar itu gimana? Jadi proses belajar itu kan disebutkan banyak kan prosesnya. Analisisnya, mengaplikasikannya, mencari-cari lainnya, kognitif kan. Konstruktif itu konstruktif. Bagaimana belajar yang efektif itu kan. Dari sana kan. Humanistis bagaimana tentu hubungan humanis ya, seperti itu. Karena anak sekarang aja baru lahir aja sudah tahu kan, umur 2 tahun, 3 tahun aja tidak takut, tidak seperti kita dulu takut dengan orang anak sekarang, tidak takut kan. Bagaimana kita bisa mengarahkannya? Kan seperti dengan ada teori itu kan, kita bisa berlandaskan ke sana. Seperti itu.
Ya, humanisme ya Pak El. Humanisme hubungan manusia dengan manusia. Cuma kan Ibu seorang guru, dia peserta didik. Kan bedanya kita kan dulu lahir aja pada dia, kan itu aja kan. Siapa Ini logikanya? beda, Pak. Oke, jadi perlu ya untuk peningkatan lebih-lebih kan istilahnya kan sesuai dengan prinsip merdeka belajar itu. Bagaimana anak itu bisa dengan keadaan sekarang itu kita bisa nampak melihatnya kan. Kan merdeka belajar itu kan meningkatkan kekurangan-kekurangan yang ada itu ditingkatkan dengan merdeka belajar. Seperti biasanya dia tidak pakai ini, kini sekarang pakai ini begitu. Kan begitu kan? Penyediaan, Pak. Nah, oke. Coba Ibu dari teori yang 4 yang saya sebutkan tadi, Ibu lebih yang mana yang suka Ibu pakai? Teori yang mana dalam proses belajar mengajar di lokal? Humanis, Pak. Humanisme. Coba contohkan. Kalau humanis itu kan hubungan manusia dengan manusia. Ya, Jadi kita sebagai seorang guru, kan yang kita hadapi kan seorang manusia juga siswa kita. Ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan murid kita itu sebagai seorang manusia yang sama dengan kita gitu, Pak. Humanis itu. Kita perlakukanlah dia sewajarnya, sebagaimana dia seorang siswa kita perlakukan dia seperti manusia lah, Pak. Jangan kita akan kadang guru itu kan karena kesal sama anak murid, nah ditendang anak murid itu bagai Pak. Kan itu bukan seperti apa hukuman terhadap manusia itu yang diberikan. Ya, menurut Pak Nasnil, yang mana? Kalau saya Pak behaviorisme Pak. Nah. Ya, karena saya menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui perubahan perilaku Pak. Ya. Yang teramati dan terukur. Kemudian dengan teori behaviorisme itu kita menekankan kepada peserta didik untuk memberikan stimulus dan respon yang tepat serta penguatan positif dan negatif untuk menguatkan atau menghapus perilaku tersebut. Dicontohkan Pak Nasnil. Contohnya yaitu contohnya apabila anak-anak membuat kesalahan, maka kita berikan hukuman yang sesuai. Contohnya Pak. Kemudian kita membangun perilakunya supaya dia lebih baik lagi ke depannya. Oke, Pak Khairuddin. Iya, Pak. Pak Khairuddin pakai teori yang mana? Saya lebih cenderung ke yang humanistik juga, Pak, sama dengan Bu Ernilda. Jadi dalam teori ini kita akan melakukan pembelajaran di kelas, di dalam lokal, memberikan konsep kepada peserta didik bahwa kita sebagai manusia itu harus saling membantu, tidak boleh saling merendahkan ataupun membenci satu sama lain, sehingga kita itu selalu terjadi kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya, Pak. Seperti kalau kita contohkan di pembelajaran itu pembelajaran kelompok, Pak. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan
dalam pengalaman dan penguasaan materi itu tentu sangat mendukung tujuan yang dicapai ya. Ibu Ernida, problem based learning itu apa itu? PBL itu problem basic learning itu problem yang Di dalam pengembangan pembelajaran terkaitan dengan PBL. basic problem yang menyangkut dengan kemampuan, Pak. Kemampuan dalam learning itu kan mendengar. Ya. Di kemampuannya kemampuan problem pendengarannya berkurang gitu. Iya. Problem basic learning kan learning itu mendengar, Pak. Bagaimana Ibu apanya dalam pembelajaran nanti itu? Misalnya anak itu, Pak, kalau dia mendengar maksudnya itu bukan dia itu tuli, Pak. Mendengar itu misalnya kita lagi menerangkan pelajaran gitu, Pak. Si anak tadi bisa saja dia itu mengambil mencari-cari apa? Mencari-cari masalah gitu, Pak, dalam ruangan itu. Nah, menyebabkan dia itu tidak mendengar apa yang diajarkan oleh guru tadi. Jadi menjadi suatu problem lah bagi kita seorang guru itu. Apa kiat-kiat kita untuk mengupayakan supaya anak ini bisa dia sama dengan temannya, bisa mendengar dengan baik, bisa mengkondusifkan situasi kelas agar tidak mengganggu temannya yang lain. Oke, Pak Naznil, berkaitan dengan pengembangan pembelajaran terkait perumusan itu kan ada PJPL, apa tuh? PJPL. Bapak? Ya, terkait pengembangan pembelajaran itu terkait dengan perumusan Project Problem Based Learning atau PJBL. PJPL, Pak. PJBL itu menurut saya adalah, Pak, metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan, dan sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan, Pak. Bisa dicontohkan? Pembelajaran berbasis proyek, Pak. Ya. Nah, contohkan. Contohnya adalah contohnya adalah apabila seorang siswa itu ada bermasalah, kemudian kenapa dia bermasalah, maka kita harus mengatasi dan contohnya adalah kegiatan pembelajaran dan lembar kerja dilaksanakan secara proyek, Pak.
Kemarin yang akan dilakukan peserta didik dengan berdasarkan kompetensi dasar. kemarin Contoh dari PJPL itu Pak Nasni, kegiatan berbasis proyek, ada nggak pembelajaran, Pak Nasnil? kegiatan, maaf ya Pak, Kemarin pemateri ada nak mencontohkan, bagaimana dia mencontohkan PJBL? PJBL. contohnya kegiatan pembelajaran dan lembar kerja pelaksanaan tugas proyek Pak, Oh, LKPD. LKPD Pak, LKPD yang diberikan kepada anak-anak Pak. Oh, itu. Berupa LKS gitu. Ya LKS. Dengan berdasarkan dengan kompetensi dasarnya Pak. Oke. Pak Akhirudin ya. Ya Pak. Berkaitan dengan pendalaman dan penguasaan materi ya. Ya Pak. Kan ada istilahnya materi ajar yang bermuatan HOTS. Apa itu? Hot. Pembelajaran yang memberikan kepada peserta didik, di mana peserta didik tersebut mampu untuk menyelesaikan hot tersebut dengan apa namanya Pak? Berpikirnya itu lebih dari berpikir 2 kali gitu Pak. Jadi dia bukan hanya sekedar misalnya apa arti iman. Jadi kalau bisa yang lebih memberikan kepada pemikiran dia lebih dari 1 kali gitu Pak. Coba Pak Kirudin buat. Ini soal hot, ini soalnya tidak hot. Coba saya contohkan. Oh iya Pak. Kalau yang tidak hot, misalnya berapa ayatkah surat Al-Maun gitu Pak? Kalau yang hotnya itu apa? Yang tidak hot tadi itu level berapa tuh yang disebutkan tadi itu? Level 1 Pak. Itu. Lanjut. Nah, kemudian kalau yang hostnya, misalnya bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang surat Al-Maun ayat pertama gitu Pak. Maksudnya dalam surat Al-Maun itu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu Pak. Menurut Pak Akhirudin ada soal hot, ada soal tidak hot. Iya Pak. Kalau di soal tidak hot itu atau soal hot itu sebenarnya apa yang dikerjakan di soal? Kalau yang tidak host kan Pak, berarti kan kita berfokus kepada pengetahuan gitu Pak ya, pengetahuan kognitifnya. Kalau yang host itu kita bisa mengajak siswa tersebut membaca lebih banyak atau yang disebut sekarang itu pengembangan literasi Pak, literasi dan numerasi. Oke. Ya, Pak. Kalau untuk keadaan sekarang dalam kurikulum Merdeka itu arah pembuatan soalnya arah kemana banyak? Ke HOTS Pak, ke arahnya memang ke HOTS gitu. Berarti kalau soal hot itu harus dibuat wacana dulu gitu? Iya Pak, jadi lebih banyak apa bacaannya dulu, baru nanti di ujungnya pertanyaannya. Jadi anak itu diajak lebih banyak untuk literasi gitu Pak.
Oke, Ibu Bu Nida. Kalau hot itu Pak adalah berpikir tingkat tinggi. Siswa itu dikasih itu berpikir tingkat tinggi. Yang mana kalau kita menyuruh siswa itu, misalnya saya tadi kan mengajarkan basmalah itu Pak kepada anak-anak. Nah, jadi kalau tingkat rendahnya itu kita tinggal menyebutkan aja itu, melanjutkan kata-kata misalnya Pak, itu tingkat rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siswa tuh. Tapi kalau tingkat tingginya Pak begini, kita berikan dulu sebuah agak bercerita lah sedikit baru Pak. Baru kita buat nanti soalnya di belakangnya. Berarti begini Pak, tadi kan saya tayangkan film tadi dulu kan? Ya. Nah, saya tayangkan film, nanti saya buat soal. Si Ani dan Dodi pergi bertamasya. Nah, sampai di tengah jalan Dodi terjatuh. Dodi tidak membaca titik-titik terlebih dahulu sebelum berangkat. Gitu. Kayak gitulah gambarannya Pak. Diberikan cerita dulu kepada anak, baru bisa anak gitu mengisinya. Kalau yang tingkat rendahnya kan anak-anak kan bisa baca Bismillah adalah tuh titik-titik gitu Pak. Tapi kalau yang tinggi itu kita beri dulu dia agak berpikir dulu. Itu menurut saya Pak. Berpikir tingkat tinggi. Oke, Pak Nasnil. Kalau menurut saya Pak, kalau soal hoax itu adalah pendekatan untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis, secara kritis, kreatif, dan reflektif Pak dalam menghadapi situasi masalah. Contohnya adalah pembuatan soal hot itu biasanya kalau saya kan tadi temanya tentang iman kepada Rasul. Nah, bagaimana siswa itu dapat menceritakan kembali misalnya apa itu makna dari Rasul, makna iman kepada Rasul itu. Kemudian contoh soalnya disuruh anak-anak itu berpikir untuk menjawab suatu masalah, bahwasanya iman itu adalah percaya. Kenapa harus percaya? Kenapa tidak? Kenapa harus percaya? Mengapa itu aja Pak? Nah, itu dia berpikir lebih tinggi lagi, lebih kreatif, lebih kritis lagi Pak. Oke. Ya sebenarnya kita seorang guru itu ya apa itu yang disampaikan atau yang didapat itu ya kita ingin mengetahuinya, mendalaminya apa yang sebenarnya, karena dalam proses belajar itu tentu banyak rintangan-rintangan yang kita temui. Bagaimana kita mencari solusi nanti. Dalam pengalaman yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan rancangan pembelajaran itu kan ada asesmen ya. Bagaimana melakukan asesmen itu? Asesmen awal Pak. Pak Ibu Elnida dulu. Asesmen awal itu kita merancang dulu Pak yang akan kita berikan kepada siswa. Kita buat dulu apanya dulu, seperti kita menyusun modul itu Pak. Ya. Kita buat dulu apa yang akan kita ajarkan kepada anak didik. Lanjut, apa lagi yang di asesmen? Yang terkait dengan penilaian asesmen itu seperti penilaian sikap spiritual.
dan dilanjutkan kemudian dengan membuat jurnal. Asesmen. Asesmen itu apa sebenarnya? Evaluasi, Pak. Penilaian, nanti penilaian. Operasi penilaian, dicek semuanya ya, berkaitan dengan Penilaian sikap, penilaian sikap spiritual, dan dilanjutkan dengan membuat jurnal nih, Pak. Kalau menurut saya tuh Pak, asesmen itu adalah upaya untuk mendapatkan data informasi Pak dari proses pembelajaran. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan informasi dari proses pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja seorang guru Pak, seorang siswa Pak, seorang siswa. Sebenarnya asesmen itu kan mencek ya. Iya, Pak. Mencek semua dokumen terkait dengan rancangan atau pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Apakah Bapak Ibu itu sudah melakukan sesuai dengan yang SOP ya dalam proses belajar itu, seperti asesmen awal, seperti Ibu Lei punya RPP gitu. Lei punya tes, melakukan tes formatif gitu, atau tes sumatif, atau teknik lain. Seperti dalam kurikulum Merdeka itu berorientasi dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu kan. Apakah sudah sesuai dengan itu? Itu yang akan diasesmen itu. Jadi diperiksa. Kalau belum, tentu nanti kalau Ibu biasanya di Bapak di SD yang mengarahkan siapa biasanya? Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah dan pengawas ya. Iya, pengawasnya. Iya, pengawas. Itu berarti harus dilengkapi gitu. Jadi Bapak Ibu itu di asesmen, itu dievaluasi, dicek ya. Kalau Bapak Ibu kalau dalam mengajar itu kalau tidak pakai prope, apa kelemahannya? Bu, kalau tidak pakai PP masuk ke lokal bisa? Ngawur aja ngajarnya Pak, bercekok-cekok. Tidak terstruktur, Pak. Itu beraturan. Tidak jelas arahnya, langkahnya gitu kan. Tidak tahu arah langkahnya Pak. Ayo. Kalau ada RPP-nya kan tahu kita langkah-langkah apa yang kita lakukan. Ya. Jadi sebenarnya Ibu itu PPG itu kan bagaimana nanti Ibu Bapak menjadi seorang guru profesional itu dikasih imbalan oleh negara kan, berubah kan. Dulu ndak profesional, sekarang sudah profesional. Dia harus ada bedanya. Iya Pak. Seperti Ibu pakai teori belajar kan. Tadi biasanya Ibu mungkin ya maklumlah kita manusia itu kan, karena keterbatasan atau kita tidak mendalami ilmu itu, masuk ke lokal itu kita lupa ya. Aturan teorinya makanya di dalam membuat
apa namanya itu istilahnya di Pancasila itu ya, yang di Ibu jabarkan atau Pak jabarkan itu capaiannya itu kan beda-beda kan. Iya. Nah, ingat ya, CP1, CP2, CP3 sampai CP berapa itu? Nah. Nah, itu. Nah, jadi istilahnya diasah ya, dicas. Iya, Pak. Ini baru dicas baru Pak. Baru merangkak-rangkak ke Baraja baru Pak. Nah, itu kalau guru tuh ya tak ada istilahnya tak belajar kan. Iya. Malam tuh celiak buku dulu tuh Pak Nah, pas sekolah. Kadang itu kena Pak, kadang tidak. Sebelum Ramadan karena itu apa aja dulu, Pak. iyalah semua, yo kalau ada harus ada garis besarnya gitu. Karena Iya, Pak. Pernah seperti diulang-ulang tadi sama Pak pelajaran Anda itu terkenal lah baduk aja Pak, terkenal udah hilang. Tentu saya nggak sabui lah. santai aja Bu, sama aja kita anggap aja. Pak Baraja, Kita Pak. itu belajar sekarang kok kan diskusi. Iya. Ditanya. Kan dapatkan ilmu loh kami mah Pak. Iya. Kami di Pariaman kok ada lo yang alah menerapkan kumer kok Pak, ada pulo yang baru kemarangka baru Pak. Di Ambo kuasa tahun petang baru Pak alun jo anu le do. Maklum lah kepalo la tuwo kok Pak. Mengingat kok agak hilang-hilang. Berapa umur Ibu? 57 Pak, 3 tahun. 3 tahun lah ya. Yolah parti tu. Lama mana Tapi nak dapat izin belajar dulu Pak, dia minta wae. Pindah ke Pariaman kok langsung kuliah. Ya, di nasib ide Tapi semangatnya tinggi, Pak. Semangat ibu tinggi, Pak. Kalah. Ku nak sendiri lain capek. Baru Iya, itu beruntung dulu Pak. Iya, Pak. Nasib beruntung dan betul. Mudah-mudahan bisa dinikmati. 3 tahun mana bisa dinikmati kan. Iya. Januari 2024 terima orang lalu kan lulus. Amin. Mudah-mudahan dulu Pak. Yang penting semangat. Iya, bulan ini. Diskusi yang terakhir menentukannya UP nanti kan. Iya Pak. Jadi apapun yang dianggarkan itu Baraja itu dilaksanakan. Karena di UP itu memang ketat. Masalah Malengong itu cerita kawan ya, mau tak tahu ya, mau tak ikut lo kan, mana enggak saya dari instruktur kan. Itu dimatikannya sesuatu langsung awak tak bisa mengamal kan, itu gagal kan. Gagal tuh Pak. Itu kalau awak nak bergabung itu lah gagal ya. Selesai kan. Tapi dia pengen ngomong apa Pak? Diikuti admin lo kemana nanti diikuti. Jadi prinsipnya Bapak Ibu itu segrup tuh seangkatan tuh pandai-pandai salah. Iya Pak. Jadi kalau tak tahu mau ikut tanya ke kawan. Jangan nuang sesurang. Pak. Kami alhamdulillah lah bersama Pak. Nah, tentunya upload video kan, baca kan tambah beraja itu. Iya nggak sulit Pak. Buat lah gaek kalau nggak sulit resua. Nggak ada istilah gaek kalau pendidikan harus dijalankan. Iya. Jalani aja, jalani. Kalau gaek lain boleh Bu. Mau 62 lagi, Bu 60 orang, 67, 68. 67, 66. Tapi ya dilalui saja bang, kendalanya ada seperti. Yang penting zaman sekarang itu kan nak memaksa. Nah, bagaimana problem itu bisa diselesaikan. Ndak tahunya ditanya aja terus tak mungkin kan. Sama mana masih dia bertanya, ditunjukkan caranya. Seperti tadi Bu kan, teori belajar itu guna teori belajar. Iya, teori belajar itu kan
menurut Google kan langkah-langkah yang dapat membantu guru mendidik untuk mendidik, menyampaikan ilmu pengetahuan itu menurutnya kan Iya. kepada murid dan peserta didik. Jadi diagihnya teori belajar untuk bisa beraktivitas menguasai lokal itu. Apa caranya? Kalau anak nakal, teori mana Wak pakai? Memang menghadapinya. Aniang-aniang saja teori mahal kan pakai. Untuk meningkatkannya teori mahal dipakai. Jangan meditu kan itu cadonya tuh. Awak dasarkan ke situ. Tentu dengan ibu mengarah untuk naik pangkat itu mengarah ke PTK kan. Ibu lakukan penelitian. Penelitiannya didasari oleh latar belakang problemnya apa, mana teorinya, mana metodenya. Dibuat nanti berupa angket, pertanyaan, dilihat, dihitung hasilnya dengan program-program itu. Dibuat. Kalau ini dipakai anak meningkat, kalau ini dipakai meningkat. Kan itu sebenarnya problem kan ya. Dicari problemnya, dicari solusinya. Ibu sakit kepala dimakan sakit paru itu tidak bertemu ya tuh. Bertemu bejo ada penyakit Pak. Seperti itu. Di ada istilahnya, ada yang membuat, ada yang bekerja sama, ada yang nanti hasil dari penelitian itu memakai dari hasil yang diteliti. Jadi kan seperti itu, ada kegunaan-kegunaannya. Menurut dari hasil penelitian si Ibu Elnida, dia menemukan bahwa humanistik itu sangat dominan dibandingkan dengan teori yang lain gitu. Alasannya ini, dia meneliti di situ gitu. Seperti itu. Dalam penelitian tindakan kelas, Ibu Elnida, coba Ibu yang PTK yang Ibu buat tu, coba Ibu sampaikan abstraknya, latar belakang, masih sampai bab 3 ya? Iya Pak. Iya Pak. Coba Ibu ceritakan latar belakangnya. Yang mana Ibu Pak? Latar belakangnya saya itu mengambil itu Pak. Bagaimana saya itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk siswa. Di sana Ibu mengambil latar belakang itu. Ibu tentu pakai teori-teori siapa yang Ibu pakai yang ambil untuk menelusurinya? Teori yang diambil Ibu buka salah PTK, Ibu teori mana? Atau Pak. Anak sebanyak itu teori yang Ibu pakai. Iya. Kadang kan sampai bab 3-nya, Pak. Ya kan landasan teori kan bab 2 kan? Iya. Yang penting ada teori kan? Bu Anida, Ya, Pak. ada teori kan? Tidak ada risiko terbuat, Pak. Apa nilai Ibu lagi ada dosen kemarin Ibu PTK Ibu? Yang ada buat Pak, yang pertama latar belakang. Perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, batasan masalah. Itu bab 1 buat Pak. Betul bab 1-nya. Iya. Bab 2 tinjauan pusaka, model pakem, proses belajar mengajar, motivasi belajar, prestasi belajar.
Oh ya, Ya, itu ya teori nak ada obek Pak. itu teori. Enak ya. Kalau model belajar tentu teori model belajar siap gitu. Kalau motivasi belajar siap. Nah, kalau mau teori belajar motivasi belajar tuh kurang tahu mau slow kan. Lagak lolas deh Pak Mas jajak membaca-baca. Nah orang-orang hebat-hebat tuh. Nah, ibu kan hebat, ibu guru mah. Orang nak Iya, guru. juga anak-anak hebatnya Pak. Iya, ini anak-anak ya. Kalau lah no tuh zaman kuliah dulu yo banyak keluar tuh Pak. Tapi nama nyangkui le dong. Ya, Kuliah dulu yo banyak tuh keluar tuh Pak. yang penting ibu semangat. Tuh Iya, lulus. insya Allah Pak. Pak Kirudin, lanjutkan Pak Kirudin. Ya Pak. Tentang PTK Pak Kirudin. PTK yang saya angkat kemarin Pak tentang model pembelajaran explicit instruction Pak. Pembelajaran berbasis kerjasama Pak. Sehingga siswa tersebut belum dikatakan berhasil sebelum semuanya berhasil. Belum dikatakan berhasil satu kelompok tersebut, sekali lagi masih ada satu orang yang belum berhasil gitu Pak. Jadi pembelajarannya itu pembelajaran kerjasama Pak, saling membantu. Yang kita ambil itu Pak tentang keserasian antara bacaan dan gerakan sholat Pak. Tentu Pak Khairuddin apa problem yang diambil di sana, yang diangkat tuh dalam PTK itu apa? Problemnya karena rendahnya kemampuan peserta didik dalam praktek sholat Pak. Artinya itu dilakukan di sekolah Pak Khairuddin. Iya Pak. Sudah dilakukan? Oh, kalau yang realnya sebenarnya belum Pak. Waduh. Iya Pak. Jadi proposal yang ada tuh yang buatnya siapa? Saya Pak. Saya. Mentornya siapa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Sesuai arahan dosen sebelumnya gitu. Iya Pak, betul. Sudah keluar nilai PTK-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Berapa nilai? Pak, sudah keluar Pak. Berapa nilai PTK-nya? Nilainya nggak ingat lagi Pak. Berapa kemarin tuh? Nilai 90 Pak. Masa nggak ingat? Tapi nilainya lulus Pak. Ya, 90 ya. Ya, kok nggak dilulus kok salah mau tuh menunggu mungkin. Tanggang Pak. Tanggal ya. Matuin untuk matul ya Pak. Itu aleh untuk mendapatkan sesuatu itu kan berusaha. Iya Pak. Perjuangan Pak. Perjuangan. Nah, lanjut Pak Nasnil berkaitan dengan apa tadi PTK Pak Nasnil. Kalau saya Pak, judulnya adalah upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan menerapkan model pengajaran kolaborasi pada siswi pada peserta didik kelas 4 tahun 2023-2024 Pak. Penelitian ini
ini berdasarkan masalahnya adalah bagaimanakah peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan diterapkannya model pengajaran kolaborasi pada siswa kelas 4 tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pengajaran kolaborasi terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas 4 tahun pelajaran 2023-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar PAI setelah diterapkannya model pengajaran kolaborasi. Kemudian yang kedua, ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar PAI setelah diterapkan model pengajaran kolaborasi. Itu Pak. Oke, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan action resik. Tindakan action resik sebanyak 3 putaran. Setiap putaran terdiri 4 tahap, yaitu rancangan kegiatan dan pengamatan, refleksi dan revisi. Kemudian sasaran penelitian adalah siswa kelas 4 tahun 2023-2024. Oke, Bapak Ibu ya. Iya Pak. Di PTK itu ada istilahnya pendahuluan ya, kajian teori, metode penelitian. Ya. Ada instrumen ya, penelitian. Instrumen itu tentu mencari ya apa yang diteliti itu. Nanti baru hasilnya dan kesimpulannya. Mungkin dari Lokakarya ya pembimbing Bapak Ibu mungkin sudah dapat ilmu berkaitan dengan PTK itu. Mudah-mudahan nanti ya yang lama-lama lagi ya seperti Ibu Elnida 3 tahun lagi mau pensiun ya kan. Dia sudah patah semangat ya. Pak Kerudin kan masih muda kan. Sesuai tantangan kan. Kalau Bu Elnida hanyalah pulang kampung ya menunggu pensiun saja. Keluar sektor sekolah alhamdulillah ya. Itu kan Pak. Sanjur itu Pak. Kan ada modul project P5 PPRRA. Apa itu Pak Nasnil? Coba Nasnil. Bapak, modul proyek P5. Ya, P5 PPRA. PPRA. Pengujian kemampuan merancang modul project. Iya, Pak. Kalau saya menurut saya tentang gaya hidup berkelanjutan Pak temanya Pak. Cerdas dan literat. Terus? Tujuan pasti perkembangan dengan stimulus tayangan yang berhubungan dengan hoaks, siswa merancang proyek pengembangan bagaimana mengedukasi dan mengkomunikasikan cara menangkal hoaks secara komprehensif dan holistik. Kemudian dimensi profil Pancasila-nya bernalar kritis. Elemen dimensi profil pelajar Pancasila yaitu untuk memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sub-elemennya adalah yang pertama mengajukan pertanyaan, yang kedua mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Tujuan fase perkembangannya yaitu mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu masalah mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian mengumpulkan, mengklarifikasi, dan membandingkan, memilih informasi dan gagasan di berbagai sumber. Menjelaskan alasan yang relevan dalam penyelesaian masalah dan pengambil keputusan.
itu modul proyek penguatan modul proyek P5 kalau saya Pak. Di Pak Khairuddin. fase 4. Pak Khairuddin. Ya Pak. Pak Khairuddin. Saya yang ambil kemarin Pak tentang tema kita ambil yaitu kearifan lokal tentang berkebun sayur Pak. Nah, setelah melaksanakan proyek P5 ini diharapkan siswa mencapai 2 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, dan yang kedua adalah dimensi gotong royong Pak. Ya. Pelaksanaannya ada beberapa aktivitas, dimulai dari aktivitas pengenalan, kemudian asesmen juga ada Pak, asesmen diagnostik, kemudian sampai nanti ada evaluasi, kemudian sampai nanti ada apa namanya Pak, pameran gitu, panen karya gitu Pak. Bu, lanjutkan Bu. Kalau saya bertemakan kewirausahaan, Pak. Nah, yaitu kalau P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang untuk RA-nya yaitu rahmatan lil alamin. Dimensinya yaitu ada 3 sama saya Pak. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri dan kreatif. Pak. Sudah Bu. Ya, Pak. Pak Khairuddin. Iya Pak. Sudah berapa tahap dilalui? Sekarang berapa tahap? Sudah kompre ini tahap apa lagi? PPL lagi Pak. PL lagi. PL baru UKIN, baru UP gitu. Iya Pak. Ya, Pak. Oke, Anda selama 2 bulan itu sampai ke kompre itu ada enggak perubahan yang didapat dalam hal tentu untuk mentransfer ilmu ke peserta didik. Dengan didapat ilmu baru kan, ada enggak pencerahan? Kalau saya, terutama saya nih Pak, banyak Pak, banyak yang ingin saya ambil dari PPG ini Pak, untuk saya terapkan di sekolah nantinya. Banyak sekali. Berarti ada ya. Ya, Pak. Di antaranya ada juga. tentang pemakaian teknologi Pak. Teknologi. Penerapan teknologi di sini kita lumayan belajar banyak Pak, alhamdulillah. Saya juga Pak, banyak belajar Pak dari sana Pak. Mulanya saya belum tahu, sekarang menjadi tahu deh Pak. Ya. Dari sangat bagaimana Pak? Itu Pak, dulunya kita kan memakai K13, tidak begitu relevan kita belajarnya. Sekarang memang terasa sama kita Pak. Asiknya belajar seperti ini, senang rasanya. Ya, Ibu Nida, Pak Khairuddin, Pak Nasnil itu dekat-dekat nak tinggalnya? Satu kota Pak. Kami satu kota Pak, satu kota kecamatannya beda. Pademangan Utara, beda-beda, Pademangan Tengah, sama Pademangan Selatan Pak. Sudah pernah makan di Tiram? Wah, Bapak kalau mau nanti kami makan nanti Pak. Sama Bapak nanti Pak. Iya, kapan Bapak ada Kami tunggu Pak, Pak. Ditunggu Pak. Kepala ikannya menunggu Pak. Kami tunggu Pak. Kepala ikan Pak.
Ayolah, kapan ada Di Sunua, Bapak di Sunua. waktunya? Kami ajak Bapak ke situ. Sunua. Saya Kalau enggak di Tolau yang ingin itu Pak. ingin bertanya ke Bapak Ikan Ibu Tolau. aja. Lay semangat. Kalau legal Alhamdulillah lay semangat, semangat. Pak. Iko Salah, Pak. semangat kok ditimbul di apa aku Pak. Nilai pres suta langsung menghadapi ujian Mandeko. Kalau lebih Ini erang tegak Pak, kami tadi tegak Pak. Kenapa kita mana Siapa sebelum tuh ujian tadi berang-berang? pegang mana itu Pak. Berang. Termasuk saya Pak. ternyata asik belajar dengan Bapak. Menyenangkan. Ya kita itu kan mungkin ya tidak tahu ya dengan program ini kita bertemu kan biasanya kita kan tidak tahu Iya, Iya Pak. itu kalau guru ya dosen pokoknya istilahnya yang menyampaikan atau mentransfer ilmu itu kan ya dengan senang hati ya. Saya juga maklumlah mode ibu ya semuanya manusia itu kan punya keluhan ya, Iya, Pak. punya sakit, punya segala Pak. macam. Tapi kalau sudah masuk ya, contohnya masuk ibu ke lokal kan, Iya. yang sakit linu-linu tadi hilang. Hilang kan, dia karena jadinya Pak. menyampaikan. Anaknya sakit. Tadi sakit. Betul, Pak. Jadi kami ini Pak, khusus saya Pak, ingin menerapkan jadi guru yang seperti Bapak gitu, yang bisa menyenangkan siswa setelah kami belajar seperti ini. Ingin mencontoh sosok seorang guru seperti Bapak ini akan kami terapkan di sekolah nantinya. Ya, Bagaimana dipakai. siswa menerima dengan senang keberadaan kita seorang guru. Ya dicari problemnya, jangan problem kita disampaikan gitu. Nanti Jadi Pak, problem- setelah ini nah, kita cari contohnya- kiat-kiatnya. Contohnya pengelolaan lokal itu, nah, kan ada daya tangkap anak yang tidak mungkin dia itu di belakang kan atau di samping kan. Nah, ibu kan bisa menggeser atau memberi apresiasi ke seorang guru itu, memberi istilahnya reward, Iya, iya. memuji kan. Nah, biasanya kan dia tidak pernah diberi kalimat yang bagus atau dirangkul kan. Kan ada anak-anak tuh seperti itu kan. Iya. Dia bikin diri segala macam kan. Kita kan tidak tahu. Di proses belajar merdeka belajar kini itu kan itu yang diminta itu bagaimana guru itu bisa memfasilitasi atau mengarahkan apa problemnya kan itu sebenarnya penelitian PTK ada problemnya apa. Iya. Apakah dia itu dari rumah enak enggak? Mungkin dia dari rumah itu pergi sekolah melihat orang tua mamanya Pak. bertengkar kan? Iya. Bisa saja kita kan tidak tahu. Berarti juga ibu kan bapak kan, tidak enak datang ke sekolah ya karena terpaksa datang juga kan? Iya. Nah, Ibu di sekolah lah kan berang loh ya Pak. jadi mau yang akan disampaikan. Jadi perlu teori belajar itu ditenangkan. Kalau saya sebagai dosen ya, sering-sering dia anda disiplin ya. Tanya ke saya kan kok nilai saya kurang. Ya tanya aja lah diri saudara sendiri sedang. Itu kan. Kita kan sudah tekan kontrak. Masuk jam sekian. Ya. Yang Anda lakukan, kalau Anda sebagai ini, yang sebagai ini gitu. Penuhilah itu. Kalau sudah dipenuhi itu, saya akan yang bikin nilai saudara itu saudara. Saya tinggal tulis saja sebenarnya. Kecuali kalau di di SD lain kan, ya lain. Jadi sebenarnya diterapkan itu seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menghargai yang kecil, yang sesama, yang besar kan? Karena problem kita itu juga banyak. Seperti ibu kan punya anak kan, anak yang sering
membuat jengkel orang tua kan, ada juga yang menyenangkan orang tua juga banyak anak kan. Seperti itu. Jadi lalui aja lah, itu kiprah kita kan. Seperti yang diceritakan Pak Nasnil, Pak Kirudin tadi kan. Saya juga dulu sebelum jadi PNS itu honor juga. Saya cita-cita saya menjadi guru ya. Akhirnya saya juga jadi guru kan. Ya. Saya cita-cita jadi guru. Nilainya sini. Perlu pertanyaan. Cuman kesan kami itu Pak, dengan hanya sedikit sudah ada laksanakan di sekolah. Itu ada perubahan. Dalam langkah itu proses belajar itu kan sudah tertuang di RPP Bapak Ibu ya, apa yang mau dilakukan, seperti kalau mau bukunya bukunya gitu, apa buku wajibnya, BW-nya, apa buku anjurannya, apa buku lainnya kan, seperti itu. Saya langsung telepon kepala sekolah saya, Pak, tolong sediakan buku guru dan buku siswa lengkap semuanya, berapa jumlah murid, kata saya, Pak. Kita nggak mau lagi nggak pakai buku, kata saya, Pak. Langsung diokekan sama kepala sekolah. Ya, dengan yang bagus lah, teori. Mudah-mudahan mungkin sudah banyak yang didapat kan, yang disampaikan oleh dosen pemateri lain ya, dengan cara-caranya macam-macam ya. Supaya Bapak Ibu itu bisa termotivasi untuk meningkatkan ilmu itu kan. Iya, Pak. Karena tentu kan zaman itu kan berubah. Kita lihat zaman sekarang seperti ini, seperti apa nanti, masih ya, atau bagaimana kan. Kita lihat. Oke, silakan dari Pak Kirudin. Ya Pak, terlempar Pak. Terlempar. Sekarang udah bisa kan? Udah Pak. Halo, Pak Nasnil dulu. Pak Nasnil. Pak Nil. Iya Pak, terima kasih Pak. Muncul deh. Pak Nil dulu, Pak Nil. Saya dulu Pak. Ya, udah berapa anak Pak Nil? Ya, terima kasih. Setelah saya ikuti PPG dengan teman-teman, banyak sekali perubahan yang saya alami, terutama di bidang teknologi, kemudian di bidang pembelajaran, kemudian pembuatan PTK, Pak. Di dalam bidang pembelajaran kurikulum Merdeka itu kan saya kemarin kan kepala sekolah Pak di STT Bulan Asia. Jadi saya baru kemarin buka pada Askia di mana? Askia di mana tuh? Askia di mana tuh? Pak, STT Aisyah. STT Bulan Aisyah Pariaman, Pak. Oh iya. Aisyah Pariaman, Pak. Kemarin kan saya dulu jadi kepala sekolah, Pak. Jadi saya ikut P3K kemarin, Pak. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian tahun 2022 saya ikut P3K, Pak. Alhamdulillah Pak, setelah bertahun-tahun saya tahun 2018 menunggu dari UIN Mambonjol untuk PPG itu dipanggil. Saya PPG ini Pak, saya bersyukur sekali karena dengan PPG saya lebih mengetahui pembelajaran kurikulum Merdeka Pak. Apa itu CP, TP, dan itu saya sudah alhamdulillah sudah mengetahuinya. CP itu cepat pembelajaran,
TP tujuan pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar Pak. Nah, kemudian setelah itu saya belajar juga dengan modul-modul dari materi, pendalaman materi Pak. Kemudian lokakarya, kemudian ke kompre, saya bertemu dengan Bapak Pak, menyenangkan sekali Pak. Mungkin itu pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari PGI Pak. Oke, silakan Pak Khairuddin. Jadi itu yang saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairuddin. Ya Pak. Nah, silakan Pak Khairuddin. Closing terakhir Pak Khairuddin. Baik Pak, terima kasih. Pengalaman saya yang saya dapatkan selama proses PPG memang lumayan banyak, sangat luar biasa Pak. Di antaranya yang pertama, kita dapat bersilaturahmi kepada banyak orang, baik di manapun berada. Kemudian yang kedua, kita bisa mengingat kembali materi-materi kuliah kita yang dulu yang mungkin sudah lama kita tidak baca Pak. Jadi apa namanya itu Pak ya, mengulang kembali lah gitu, teori-teori belajar tentang pembelajaran dan metode gitu Pak. Ada review kemarin kan? Adalah review Pak. Di mana tuh Pak? Allah jelas tuh Pak. Enggak. Kan ada kemarin di apa nak Ibu di mereview nak disuruh nak ada Pak. Nah, kompre ini Pak dulu mereview. Enggak ada Pak. Ibu dah dulu review kamu. Nah, Ibu lah ngawur lo kan ngantuk. Ngantuk Ibu tuh. Ya tanya Bu. Yo mbak came awaknya Pak. Nadu Ibu. Lalu Ibu kena camehin no. Iya. Dan cale kini Ibu belum. Lalu lama sudah sehat Pak. Tadi mana datang sakit Pak. Kalau dia mahasiswa itu lulus sedo Ibu. Amin. Kalau le tanyo menjawab amin, alhamdulillah pas banyak Pak. Tapi kalau tanyo nak menjawabnya baru lulus kan. Nah, ya cuma ambo kan tes mencek yang di Salamu ke Ibu Raja lai ado. Ada Pak. Ada Pak. Masuk sado itu tak mungkin loh kan. Ya, ada Pak. Cuma awak yang merasakan ada perubahan itu. Ada perubahan ya. Ayo. Ada perubahannya gitu. Meskipun belum 100%. Biasanya Malay melihat buku, kini lah teragak melihat buku. Iya. Nah, nama Ceceli Saya ada buku Pak. Ada sana Lebih Pak. mendalam lagi Pak, lebih mendalam lagi. Kadang-kadang karena tuntutan lain juga Pak. Ketika kita Oke. mau membaca buku misalnya, tuntutan lain banyak, administrasi banyak. Bapak Ibu kan guru agama ya. Iya Pak. Iya Pak. Pak Akhiruddin dalam sampai bulan Juli ko lah barangkali tamat Al-Quran. Al-Quran Pak. Al-Quran tuh satu Lah barangkali tamat. alunan tuh Sampai Pak. 2023 ko sampai bulan Juli lah barangkali tamat. Alun tamai lah Pak. Pak Nazir. Kalau bulan puasa petang Pak saya kata Pak 2 kali Pak. 2 kali. Ibu Elnida. Alhamdulillah, le sekali belum puasa petang le Pak. Nang kini koyo 2 kali Pak. Pak saja Nazir sekali, 2 kali. sekali baru Pak. Pak Nazir Kali sekali. Pak. Tuh. Dimulailah dari diri sendiri kan. Kita mengarahkan orang lain lagi kan. Jadi setelah itu Jadi kalau Iya. 10 hari aja sehari kan 2 bulan tamai kan. Iya. Nah, iya Pak. kalau 5 hari berapa bulan tamai? Kalau petang kok Pak 20 lembar Pak sehari Pak. 10 lembar, 20 lembar sehari sebulan dah tamai dah kan. Iya. Iya. Tapi disiplin. Waktu bulan puasa Pak, bulan Istilahnya puasa, kan 5 ya, waktu itu kan 5. Kalau Iya. kita tetapkan aja 10 kan.
Kalau 5 itu 2 helai, 2 Iya, iya, helai. iya, Pak. Itu di Iya, iya, iya. Oh, sekarang 5 Pak. Sekarang 5 Memang sekarang Pak. kalau tidak Ya, di 2 program kali itu besar. memang tidak bisa gitu. Saya baru sampai bulan Juli ini baru 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Awak program baca seperti sekali itu. sehari Nah. itu selembarnya, Pak. Main bola. Jadi dimulai kan awak Ya, insya Allah, Pak. mengajar orang kan, menyampaikan ke orang. Awak sendiri enggak loh kan. Jadi mungkin dengan meningkatkan bacaan tuh, membaca tuh kan makin istilahnya mungkin padeknya bacaan tuh kan. Pasif, Pak. Mungkin pasif itu. Jadi ya sama-sama belajar gitu. Ya, Oke, Pak. karena waktu sudah hampir habis ya. Ya, sudah. Mungkin saya sebagai dosen dalam komprehensif ini ya, ada salah dan jangkal mungkin dalam berkomunikasi dengan Bapak Ibu ya. Mungkin perkataan atau bahasanya macam-campur kan. Ya, Pak. Ada, Pak. Tidak apa-apa Pak. Sama-sama Minang ya Pak. Itu mau sampaikan kan. Itu gunanya Dambo ya untuk merangsang ya. Bisa saja kan. Seperti Ibu Elnida tadi mengaur saja kan. Saya pakai teori atau metode yang lain. Galak ya Pak. Iyo, agak ikonya seketek tadi Bapak. Dekat, Pak. Aduh. Biasanya mahasiswa mencari Ambo yo mang dari Medan, dari Jawa, dari Pekanbaru, dari provinsi lain lah kan. Yang bertemu Jambo itu pertama memang iyo. Ada yang dari Medan dulu ndak pandai bercerita semua sekali. Apa masalah Bapak Ibu tu? Mau sampai itu. Jelas akhirnya ya dijelaskannya begini-begini gitu. Ya ndak pandai, ndak keluar, ndak bisa buka mulutnya. Iya. Itu jadi macam. Jadi ndak di dosen di UIN itu yang diapakan di PPG itu seluruh Indonesia ya. Karena sekarang kan diposting melalui jaringan. Iya, Pak. Kebetulan hari ini saya dapat Padang kan. Biasanya saya dapat Riau, Pekanbaru, ada juga dari Jawa gitu. Jauh ya Jadi Pak. gitu ya. Itu kan melalui daring teknologi ini. Kalau tidak melalui ini tuh tidak bisa kan. Seperti itu. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu itu bisa mempergunakan teknologi itu, IT itu yang ada itu. Jangan seperti kan ini orang menghubungi kita kan. Jangan beranggap negatif, anggap aja positif itu. Karena dia perlu kita menghubungi kita kan seperti itu aja. Iya. Oke, pada prinsipnya pada malam ini pertanyaan saya yang saya arahkan itu sudah dijawab. Ya berarti sudah lulus Bapak Ibu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Yang penting Bapak Ibu jaga kesehatan supaya sampai ke ujung lulus dan nikmati Amin. Amin ya Rabbal Pak. Oke, itu saja. TPS sama UKIN lah Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Bapak Ibu. Kita tidur lagi ya. Iya Pak. Ya Pak. Kembali Pak. Oh ya, Bapak Tigo tinggal.